Garvey. Iya, Garvey dulu gold laner ya dari Disvolt. Dan sekarang dari tim Spirit akan berhadapan dengan satu perwakilan dari tim Indonesia kita, tim Liquid ID di drafting phase yang akan kita lihat terlebih dahulu. Blue side dihuni oleh tim Spirit dengan langsung menutup ke arah Chusin dan juga Angela, dijawab dengan Hilda yang di-ban oleh tim Liquid ID. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue rasa dari tim Spirit itu lumayan ngelihat gameplay dari Liquid juga kali ya. Karena dia sempat munculin Akai yang ada di XP. Kalau kita ngomongin soal MPL kemarin, Indonesia Aran sempat munculin Akai XP juga. Sebenarnya walaupun kayaknya aku kalau ingat Akai EXP itu Fluffy ya. Ingatnya ya, yang paling utamanya Fluffy. Ya, tapi PL juga beda. Ini PR dari Coach Friend nih. Di hadapan oleh community Indonesia. Iya. Karena kan Coach Friend ini juga pernah ada di Indo. Pernah. Dia pernah di ada di RRQ waktu itu ya, sempat memperkuat RRQ juga. Wah, ini coach-coach yang pernah memperkuat RRQ semuanya ada di kancah internasional ya. Iya nggak sih Arkadia? Lah iya. Ada Friend. Tapi ya nanti kita akan lihat sih seperti apa ini strategi yang sudah disiapkan juga oleh Coach Friend. Tapi saya dulu pastinya pengalaman internasional. Bruno. Nggak ragu bos. Iya dong. Dan juga itu dia adaptasi Bruno. Ben ya? Ya udah Ben aja, ini memang menjadi tajuk kita dari awal juga ya. Belajar untuk katakan Bruno. Percaya kalau Liquid ditantang Fanny-nya? Wah, aku sih pede banget sih kalau Fabian ambil Fanny ya. Tapi masalahnya main juga tim Spirit kan. Tim Spirit main dilepas diadu nih. Kalau nggak di first pick pasti diambil Fanny-nya. Tapi nggak tahu diburu-buru nggak ya? Wow. Karena main juga. Flash. Seperti yang gue bilang, dari tim Spirit gue tuh tahu dia main Fanny juga. Yap, dan langsung tersenyum Fabian dan Povius dan juga Moskov. Kayaknya memang sudah tertebak ya, mereka bakal pick Fanny. Jadi ya udah, kalau mereka ambil Fanny kita langsung ambil aja Moskovnya beserta ini dia, hero ungu, manusia ungu. Ya, Moskov defensif paling enak buat lawan Fanny juga. Itu bakal ganggu banget karena steel cable-nya bakal langsung berhenti, terus dia bisa kabur pakai Abyss Walk. Belum lagi dengan ya kalau ngomongin support sebenarnya Matilda masih open sih. Tapi ya apakah Matilda bisa jadi satu pilihan yang bagus untuk teman-teman dari Liquid? Udah ada Povius sebagai badannya, Widih bebas mau pakai apa, tapi dulu langsung diambil cepet juga. Ini responnya bagus sih, Friend. Dari Coach Friend maksudnya. Iya. Kayak akrab banget loh. Iya, maksudnya. Halo Friend. Aja gua. Oke, glue-nya diambil. Dan wow, Beatrix langsung ini mau ambil ke arah Vexana. Mid-nya? Iya, buat enggak ya, langsung Joy dulu ya sebelum nantinya dipersempit lagi. Pegangannya Fabian juga di Joy. Iya, kemarin juga dapetin kemenangan dengan Joy. Bahkan sebelum Joy di buff kayak sekarang, dia masih pakai Joy. Dari MDL waktu itu. Iya. Udah pakai dia Joy. Benar. Salah satu hero favoritnya juga. Bocil Fabian pada saat itu ya. Benar. Tapi waktu itu MDL season 6 debut dia di MDL tuh mid lane dia. Pertama banget. Gue ngeliatnya pas dia di Liquid waktu itu. Oh, ya. jadi awalnya kan di masih di Aura waktu itu. Terakhir dia awalnya di Voice. Iya. Nah, gue perhatiin dianya tuh semenjak dia udah di Aura sebelum jadi Liquid ya kawan-kawan. Perhatian banget dia. Perhatian banget pokoknya aku mah Loi ban. Ya. Padahal gue rasa kayak Loi kayaknya ini respect aja sih. Soalnya udah ada Fanny, landing jauh udah aman, teleport kayak gini mungkin akan sedikit minimalisir maksudnya. Tapi tetap chance kemungkinan diambil tuh masih tetap ada. Ya. Aku melihat ada yang tergantung di belakang sana. Pasti ingin saya copet. Dompet gitu. Astaga, Kufra Ben. Ya, dan sebenarnya kayak kita jarang ya ngelihat dari Kufra dimainkan sama Widih ya. Dan ini masalahnya juga sebenarnya cowok masih terbuka berarti untuk Widih. Untuk ke counter Fanny juga enak, hero pegangan juga iya. Wow, ini nggak buru-buru diambil ya? Atau bisa di band kelima nanti? Bisa jadi sih, satu lagi karena udah ada rumor yang ditutup ya. Tapi gimana kalau misalkan diganti, konsepnya jadi pakai suppress kayak Kaja gitu? Bisa. Tapi gue jarang banget sih lihat Widih main Kaja. Jarang ya, lebih ke Edit. Gue bahkan lebih ke Tigreal kalau emang tipikalnya. Jauh sih yang paling sering ya. Jauhead. Chip itu dia yang memang hampir terlupakan tapi tetap diingat tipis-tipis. Jadi nggak mau ada resiko untuk adanya teamfight lanjutan atau teamfight dadakan karena kita perlu garis bawahi ini best of one.
Ya, satu kesalahan aja nih bisa jadi fatal. Karena nggak akan ada kesempatan kedua. Pilihannya adalah turun atau naik di bracket selanjutnya. Dan melihat langsung band terakhir, gue masih positif ke arah Chow juga sih. Dari teman-teman tim Spirit ya. Tapi seandainya bukan Chow nih, mungkin dia bisa tutup satu badannya lagi. Kayak Khaled. Ya, atau Gatot Kaca, mati grill dulu ternyata. Gak khawatir ya. Dan akankah Chow diambil dulu? Dan Gatot Kaca ternyata itu dia. Yang aku pikir bakal di-ban sama tim Spirit, tapi ternyata tidak. Baleric, kangkung. Ini dia. Pohon. Wah, akhirnya akan muncul. Udah sempat muncul ya kalau nggak salah. Sempat, ini udah 2 kali. Kedua kalinya muncul dari Baleric. Wah, dia punya 2 frontline yang kuat banget sih. Beatrixnya bisa jadi hyper carry. Kalau dia ambil midnya utility lagi, Beatrix pasti hyper carry. Ya kalau midnya utility berarti Aurora, Faramis juga enak sih. Iya. Karena kalau Aurora dia nggak bisa defensif lawan Joy. Freeze-nya dia tuh di bagian depan. Ya. Yang nempel ke dia nggak bisa, Joy itu pasti nempel. Faramis atau Vexana sih. Aku lihat itu bakal jadi Valen? Ya, Valentina itu dia. Semi damage ya. Gak yang gimana-gimana banget. Tapi seenggaknya dia punya 3 core berarti. Ini antisipasi adanya Faramis juga nggak sih sebenarnya? Karena kan Faramis lumayan nge-counter blue kan. Satu hal iya juga sih. Oke. Antisipasi juga. Nah, Yeskiel sih sebenarnya kalau debutannya Yeskiel tuh aku ingatnya Farsha, Novaria, hero-hero yang range-nya jauh. Hero-hero yang dimakan Fanny. Iya, makanya ini kayaknya enggak sih ya. Dan Valentina juga sebenarnya lumayan enak untuk ketemu sama assassin. Dia punya escape mechanism. Lilia safety sih. Tapi kayaknya Lilia bakal kepegang banget sih sama hero-hero jarak-jarak dekat kayak Beleric dan Blue ini. Udah, Vexana. Vexana sih ya kayaknya udah pasrah aja gitu keadaan dikejar Vexana Fanny udah. Vexana sih udah best option. Kan? Ya. Emang dikejar Fanny-nya ini udah nggak bisa diapa-apain maksud gua. Tapi seenggaknya dia bisa ngasih efek terrifying. Minimal gitu. Lumayan lah ya. Kalau mau selamat dari Fanny lu Nox doang kata gua mah. Bisa kuning udah itu juga. Yudora di stun ya hajar kali nah itu tuh. Wah, saya pakai Fanny kesetrum mulu Yudora. Oke, tapi kita akan melihat seperti apa best of 1. Akankah riset dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim Liquid ID mampu menaklukkan tim Spirit dengan power Fanny yang telah digunakan? Iya. Fanny terlepas dan gua juga ngelihat kayaknya nggak mungkin Favian ini dikasih. Iya kan, berarti memang tim Spirit mau pakai karena rata-rata yang ketemu sama Liquid mau first mau second itu Ben Fanny. Ya, biasanya ya. Kecuali emang bener-bener kayak tadi mau diambil di pertama. Benar. Dan ini dia best of 1 series tim Spirit. Dan jika tim Liquid ID ini tidak akan ada yang tereliminasi, tapi chance mereka berjuang akan jauh lebih panjang. Sehingga kali ini kita akan melihat seperti apa eksekusinya antara tim Spirit dan juga tim Liquid ID. Oke, buat teman-teman seluruh Indonesia, kalian bisa satukan suara kalian, satukan dukungan kalian dengan love biru di kolom komentar dan hashtag Let's Go Liquid. So let's go jump to Land of Dawn. Yap, itu dia. Dan dari bagaimana ini tidak akan ada yang tereliminasi ya. Mungkin buat teman-teman yang bertanya, yang baru nonton juga, ini masih akan menjadi penentuan saja melajunya ke pool 21 atau 12. Karena akan ngaruh juga untuk siapa yang akan mereka hadapi nantinya di drawing di akhir hari ini. Benar, dan di pool 21 ya 2 kali kemenangan 1 kalah. Menang lagi berarti secure knockout. Iya, harusnya ya. Dan kali ini terlihat adanya sedikit agresivitas bermain dengan Steel Cable. Yeskiel masih bisa dihindari dengan cukup baik. Kali ini Flicker dan Cutthroat yang membuat akhirnya first blood didapatkan di tangan dari One Shot, One Kill. Bahkan tanpa Cutthroat tadi, 2 Steel Cable yang pas berhenti di posisi Yeskiel yang keluarin Flicker. Ya, karena memang tadi udah pas di range-nya gitu kan. Range-nya tuh bakal berhenti di sana Fanny-nya. Dan ini jadi ancaman yang cukup serius untuk early game ya. Masih level 3 ya soalnya ya. Iya. Kayak Cutthroat loh, tadi bener-bener langsung hilang soalnya. Iya, karena tadi pas berhenti di situ Steel Cable kena terus dia pakai puternya. Soalnya Fanny itu sekarang udah adjustment di mana dia harus dapetin 2 marks dulu ya. Minimal. Untuk maksimal damage bukan nggak bisa, tapi damage-nya nggak ada. Kecil aja damage-nya. Makanya build Fanny sekarang lebih variatif kan. Lebih banyak yang pakai War Axe juga buat sustain biar bisa dapetin marks tersebut. Ya, Hepta War Axe itu jadi opsi yang bagus ya. Atau pengen War Axe langsung bisa langsung War Axe si Halberd. Tapi entah kenapa gue kalau War Axe di first item damage-nya kayak kurang gitu loh. Yap. War Axe tuh kecil tau dasar damage-nya. Yes. Dia harus cari stack dulu.
Pas udah 6 baru nanti akan sakit. Oke. Dan masalahnya nih juga PR-nya siapa yang nantinya bisa numbangin antara Kid Bomba dan juga Sawo-nya. Ini tebel banget loh, keras banget. Bawa Revitalize juga masalahnya. Ini bener-bener ngandelin Iron Shiki berarti. Iya. Dan Moskov versus Balearic full. Kayaknya mau diandelin gimana pun. Blade Armor. Iya itu dia, dan Turtle. Yap, kali ini teamfight terjadi kembali. Fabian berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Kid Bomba, tapi teamfight tidak terelakkan. Kali ini Avatar of Guardian hanya ada di tempat saja. Widhi belum mendapatkan positioning yang enak, tapi Sunset Lover masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi Fabian berhasil men-take over terhadap Turtle. Jadi bahkan satu ini terakhir lagi. One shot masih bisa selamat, tapi tidak dengan nyawa dari Sunset Lover dan akan dikejar. Widhi berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari sang jungler. One shot yang hilang. Plus Turtle, tim Liquid kali ini punya banyak sekali keunggulan di awal. Apalagi tadi ketika one shot coba untuk ngincer ke arah Yehezkiel. Ada ketenangan tadi yang muncul dari Yehezkiel juga, dia nggak tumbang. Energi dari one shotnya habis. Dan Turtle yang di-secure tadi membuat gold sekarang masih dipegang oleh tim Liquid ID. Wow, dan akhirnya ini dia. Sebuah modal awal untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan keuntungan ya. Untuk bisa convert lagi menjadi snowball power nantinya. Agar tidak terlalu leluasa nantinya Kid Bomba dan juga Sawo. Masalahnya kalau misalkan bicara tentang high ground untuk tim Spirit juga mereka kuat banget loh, ada Beatrix. Iya, defensifnya ya, enak tetap nanti. Apalagi satu lane bisa dipegang gitu sama Fanny. Tapi jujur Fanny yang sekarang ketika landing jauh, dia nggak bakal segalak yang dulu. Kayak Fanny versus Link tuh kayak masih bisa kabur linknya. Kalau dulu kan susah banget tuh, 2 kabel langsung cutthroat, itu linknya langsung hilang gitu kan. Kalau yang sekarang nggak, dia bisa safety lah hitungannya, masih bisa gerak, masih bisa escape. Ya, jadi apalagi Joy juga sama, bisa kabur. Talent prediction ya, udah lama kayak ditanya. Iya. Langsung lah 2 suara dari kita. Yap. Untuk tim Liquid ID. Ganking Power menuju ke arah Iron Shiki yang ternyata masih bisa kabur dengan Abyss Walk-nya, Spear of Destruction. Terlihat sebenarnya nyangkut ya, ketemu dari one shot, tapi memang hanya memberikan teori ancaman belaka. Tidak akan di follow up lebih jauh lagi. 15 detik menuju ke arah Turtle yang kedua akan segera spawn. Setup segera dilakukan oleh Widhi dan juga Aran yang udah mulai join the fight. Fabian dia harus farming dulu sih. Lagi-lagi ya objektif dari jungle juga level 15 salah satunya kan. Yep. Lihat setupnya. Yep. Masih majuin. Dan bahkan kali ini Widhi, Avatar of Guardian mengincar ke arah belakang. Dipaksa untuk mundur lagi dari tim Spirit. Bermain dengan Steel Cable tapi dengan Nibiru's Passion yang free hit membuat akhirnya dari Fabian dan Widhi pun berhasil dihilangkan. Tim Liquid ID kehilangan 2 pemain mereka. Dengan adanya kesempatan tersebut tim Spirit langsung memaksimalkan adanya eksekusi menuju ke arah Turtle. Tapi setidaknya Iron Shiki dapatkan sedikit platingan di arah bawah. Iya. Mungkin kalah jumlah tadi yang terjadi juga kan dari tim Liquid ID. Mereka nggak bisa untuk unggul juga dan mereka paksa fightnya. Aran. Oke, bakal coba untuk ditarget lagi. Nempel ke arah tembok, membuat akhirnya dari Steel Cable semakin maksimum. Tapi Hiko berhasil ditumbangkan juga dengan adanya Iron Shiki yang sudah mulai join the fight dengan 1 buah Spear of Destruction. Oke sih jujur ya. Mereka tuker Arannya tumbang dan juga tadi Hiko sebagai balasannya. Gue rasa oke, itu fine banget dan bagus untuk Liquid. Yap. Karena ya Aran lagi-lagi kita tahu tugasnya Aran nanti akan ada jadi ya frontline, dia akan jadi ya, tumbalnya bisa dibilang. Nantinya juga ada Widhi yang bisa nge-backup nih secondary frontline-nya. Masih aman sampai saat ini. Tapi itu yang gue khawatirkan cuma satu. Late game-nya. Moskov Trinity even ditambah dengan Haskell versus Balearic yang udah full item. Itu tetap bocor. Jadi kayak dia perlu kroyok lah. Intinya dia harus kill yang lain. Sebelum pukul ke Balearic-nya. Masalahnya kan Balearic-nya pasti di depan tuh. Terus juga kalau misalkan Fabiannya lagi bernyanyi-nyanyi gitu kan. Itu bakal mudah lagi nggak sih Wrath of Dryad-nya untuk targeting? Karena dia bakal nyamperin kan. Gak perlu dicari gitu loh. Apalagi Moskov range-nya juga nggak jauh. Iya. Enak banget. Banyak. Emang sebenarnya banyak yang bilang kayak Balearic itu salah satu counter assassin dari Wrath of Dryad-nya. Kayak contoh Link, Tempest of Blade nih. Deketin aja terus buka duluan sebelum Linknya turun. Karena itu kan dia merambat kan. Jadi dia pas turun Linknya tuh bisa kena tahunnya. Nah kalau misalkan dari Joy juga sama. Nggak usah cari jauh-jauh, Joy-nya juga ntar akan ngedeket gitu. Dia akan nyamper. Sebenarnya kayak Claude ya. Gak perlu dicari kan typical gold laner atau marksman yang gak main range gitu ya. Mainnya dia akan maksimum dengan blazing duet. Tapi ngelihat dari ya itu berarti tugas besar ini diemban sama Iron Shiki. Dan juga
kalau glue menurut aku udah mulai ke antisipasi dengan adanya Vexana sih. Ya kan? Dari curse touch-nya juga kan ngebuat dari split-splitnya tuh anak-anakannya bisa di-clear cepet. Iya ya, itu kalau misalkan deket rame gitu, misalkan ada 2 orang aja tuh deket sama glue yang lagi jadi anak-anakan, pecah. Double kill itu. Iya ya. Kadang yang glue-nya nggak kenapa-napa, masih selamat maksudnya. Yang sebelahnya yang tumbang. Karena ledakannya tuh sakit banget. Dan biasa kan glue kan item-item defense, item-item darah, dia masih selamat. Nah sebelahnya kan belum tentu nih, kalau sebelahnya Hiko, wah, kagak ada item darahnya, langsung hilang. Tapi, ya jangan buru-buru sih. Gue ngeliat tadi tempo di turtle-nya, mereka kalah jumlah, mereka paksa fight. Akhirnya dua korban kan, Widdy dan juga Favian. Kayak tetap balik ke objektifnya lagi sih Favian di level 15. Walaupun gak bakal secepat itu juga, karena landing jauhnya nggak diambil Favian. Kalau Favian yang pegang landing jauhnya, 15-nya bakal cepet sih. Hitungan gue rata-rata dari Favian juga menit 9 ke atas. Atau under menit 9 mungkin. Yap. Dan stoppernya sebenarnya untuk Favian juga udah dibawa gitu ya sama Team Spirit. Iya, udah kelihatan. Tuh, oke. Sambil menunggu juga pastinya untuk troubleshoot yang segera diselesaikan pastinya untuk adanya Marshall yang lagi bekerja di belakang sana. Bener. Tentunya kita harus bersabar sebentar terlebih dahulu. Sambil ya kita ngelihat lagi potensi untuk tim Liquid ID, mereka harus bisa main early phase ya, early game juga, karena tadi seperti apa yang udah di-mention sama Lim, kalau kan dibawa ke arah late game, ini bakal berat banget sih tugasnya. Mid game sih, yang benar-benar harus difokusin banget ya, karena mereka midnya juga kan utility nih, jadi mereka banyak lah yang bisa megangin. Widdy bersama dengan Aran nanti akan ada di depan, damage-nya dari Yehas dan juga dari Moskovnya Iron Shiki. Tapi ya kalau mid game under menit 12 gue rasa itu masih bisa pegang, karena Beleriknya juga belum punya item. Beleriknya roamer kan. Kalau udah masuk di menit sekitar 18 mungkin atau sampai 20 menit, itu Beleriknya udah keras banget sih. Jujurnya mungkin nanti ngandelin Joy, tapi hati-hati, Joy-nya bisa di counter, dipegang. Iya, di Wrath of Dryad udah kepegang udah. Terus juga masalahnya kalau dibawa ke arah late game lagi, kalaupun keadaannya tim Liquid ID unggul, ini high ground-nya tuh kuat banget loh, Fanny dan juga Beatrix. Iya sih. Ya kan, jadi bisa main combo loh mereka nih dari Wrath of Dryad, terus juga dari Bennett's Rage. Area of effect yang sangat-sangat gede gitu loh. Untuk ngambil satu kayak gampang banget sih, apalagi Wrath of Dryad kan rata-rata dipakainya ya buat nge-counter kan, buat megang hero-hero yang damage hitungannya, kayak misalkan Favian, itu bisa banget. Tapi ya pastinya ketika masuk di mid game, power masih dipegang sama Liquid. Favian masih punya damage yang cukup. Terus Iron Shiki secepat apapun harus punya Trinity, karena Trinity-nya dia ini loh yang akan menjadi unggul nantinya. Lawan Beatrix sih. Beatrix tuh kayak satu item awal aja tuh udah damage dia. Ya, dan itemnya juga jadi banyak. Biasanya bisa ke Malefic Gun dulu karena udah ada pecahan Fury Hammer. Jadi nggak perlu ke Hunter Strike. Hiko tadi BOD kayaknya. Bisa BOD, bisa langsung ke Sky Piercers. Ya kalau PD biasa Sky Piercer itu kalau pick off jalan kan, ada pick over kayak Chow, Franco, Kaja, itu biasa ada yang masuk Sky Piercer. Tapi kayaknya sekarang BOD aja sih, BOD atau Malefic Gun. Malefic Gun oke, karena jadi enak banget kan. Iya, ada penetnya juga kan. Dan itu runner jadi jauh. Lah iya, semakin jauh ya. Jadi buat teman-teman bersabar sebentar. Sabar, tenang. Sabar kawan-kawan. Tahan emosi, sabar. Kita juga nggak ada yang mau adanya troubleshoot terjadi. Bener, kita juga maunya lancar ya. Betul. Kayak tadi di match sebelumnya juga lancar kok. Ini lagi ada something happen aja di sana. Jadi kalian harap bersabar kawan-kawan. Yang ada komen-komen toksik boleh ditiban sama pendukung-pendukung Liquid nih. Kita bisa satukan suara lagi dengan love birunya, langsung di spam di kolom komentar love biru. Nah, kan hashtagnya. Let's go Liquid boleh, atau Indopret juga boleh. Boleh. Atau kalau misalkan kalian absen nih, selain dari daerah, biasanya kalian absen. Kalau ngerank itu pingnya berapa? Absen, waktu kalian ngerank pingnya berapa? Aku di Jakarta Barat kalau ngerank pingnya 7 gitu. Wow. Itu ping 7 berasa surga gua. Oh, lu berapa? Depok ping berapa lo? Kalau nggak hujan 20-an. Kalau hujan kuning. Kuning kadang merah. Oh, ngaruh ya cuaca ya? Ngaruh, kalau di Depok ngaruh. Di tempat saya ngaruh ya. Tuh
Kalau di saya tuh hero masuk tembok itu udah tragedi biasa. Udah tragedi biasa. Gak ada jalan dia gitu. Jalan terus dia di tembok dia tetap jalan. Tapi ya kalian berabsen. Kalau kalian main di mana nih, pingnya berapa nih? Kita lihat ya. Cekin ya. Terus ya pokoknya ada komentar-komentar negatif. Kalian bisa langsung tiban dengan komen-komen positif ya kawan-kawan ya. Ada yang pingnya 9, ih keren banget. Banget ping-ping 1 digit kalian ping 2 MS. 2 MS udah auto immortal gak sih? Parah sih, 2 MS sih. Dulu gue pernah ping di tempat gue kerja dulu waktu jadi IO gitu kan. Di daerah deket Cengkareng gitu lah pokoknya. Waduh. Di situ. Berapa? 1. Wah, 1 pingnya. Bisa ya? Sempet nyentuh 0 Tuh ada yang pingnya 2. Ada juga yang pingnya 90 hadir katanya. Wah tenang tuh yang 90 Depok hujan sama kayak gitu. 70 kalau nggak hujan. 30 di Medan. Halo Medan. Halo kawan-kawan semuanya. Tuh 39 katanya. Cengkareng 201. Wah bohong nih katanya lu 1 MS. Iya beda kan, bisa beda provider. Kan nggak tahu. Cuman ya Bekasi 3 MS keren. Gila ping-ping 1 MS tuh enak banget ya. Kayak kita main tuh pas digeser gitu. Bogor ping 5. Weh, keren. Bogor Pride nih gue. Keren. Ya Depok nggak ada emang Depok nih. Kuningan Jabar 32 MS. Depok nggak ada, udah fix Depok nggak ada, gua doang kayaknya. Depok gua doang berarti ya Uli ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal ping itu nggak lepas dari fast hand kan. Nah, itu kalau sekarang udah mulai kelihatan lagi meta assassin ya. Sekarang bahkan kayak udah mulai kegeser lagi. Seperti apa fast hand yang akan diperlihatkan oleh The Battle of Assassin yang akan kembali kita lihat di patch ketiga di hari ini. Yes, let's go back to Land of Dawn. Joy versus Fanny sih menarik ya. Potensi kill jujur hampir gak ada dari keduanya Ul. Mungkin kalau ada pun di Fanny. Karena ya kalau misalkan Fanny-nya kalah dia tinggal kabur dan Joy udah gak kejar lagi gak sih? Ya. Udah stop kejar maksudnya. Tapi ini secara level juga untuk Faviannya unggul ya. Di satu level aja sebenarnya. Cuman ini menandakan juga adanya kepercayaan diri dengan electrifying beats untuk menyicil keberadaan dari Kid Bomba. Tapi memang tidak di follow up lebih lagi. Karena bentar lagi juga Turtle bakal up. One shot. Lumayan jauh sepertinya nge-cut satu wave. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID terpaksa harus melakukan adanya clear terlebih dahulu di lane jauhnya. Oke, lane jauh dipegang Favian berarti ya? Ya. Iron Sikinya dia ada di bergabung dengan 4 member sisanya, dengan 3 member sisanya. Ya memang harus gitu sih. Karena kalau misalkan Iron memang diutamain nanti Faviannya bakal fall off banget. Terus tim fight tetap akan berat sebelah. Tapi lihat inisiatif. Ya, udah mulai tercicil kembali ya Widinya, terkena dengan adanya satu buah slam. Turtle sudah mulai di setup terlebih dahulu oleh Widi, hanya ditarik saja untuk di reset memancing adanya pemain-pemain dari tim Spirit untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Namun lane jauhnya ternyata udah mulai dipegang lagi sama Iron Chiki. Iya. Tetap ya prioritasnya di Trinity Item Marksman ya. Ini tinggal nunggu Kid Bomba split kena damage dari Yehes. Udah selesai tuh kali. Oke, penetrasi udah dibuka juga kali ini. Avatar of the Guardian mencoba untuk mengincar ke lini paling belakang. Sunset Lover yang akan menjadi target Favian. Berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi. Dan bahkan kali ini Favian yang harus ditumbangkan di tangan Hiko. HP-nya udah gak terlihat sama sekali. 1 tukar 1 bukan hal yang baik. Karena sekarang sang jungler yang menghilang dari Yeskiel akan ditarget kembali. Efek terrifying membuat hanya sedikit delay waktu saja. Tapi 1v1 situation antara Aran dan juga Kid Bomba. Infernal Pursuit telah dibuka. Dark Wave-nya membuat dari Kid Bomba kali ini pun mencoba untuk langsung bertahan kembali dengan satu buah slam lagi. Dan terlalu tebal tapi Aran berhasil melakukan solo kill terhadap Kid Bomba. Tapi Aran yang akan dikejar kembali dengan hasil cable dari one shot killing seperti diamankan oleh one shot. Wow, bahkan Turtle-nya sampai jadi Lord loh. Dari pertempuran tadi yang tidak selesai akhirnya membuat objektif netralnya dilepas oleh keduanya. Sayang sekali tadi Favian 1 hit terakhir Hiko. 1 tetes darah terakhir tadi dia masih bisa selamat juga. Dan ya untuk tim fight selanjutnya Aram seenggaknya dia masih bisa pegang dari Kid Bomba dan Yeskiel. Gue rasa nasib dari Yeskiel akan selalu kayak gitu. Yap. Akan selalu dikejar Fanny. Dan masalahnya kayak Favian kalau ngejar Hiko dia pakai Nibiru juga enak banget kan. Dia ngikut dan sekarang Lord dia bakal coba untuk langsung saja di kontes begitu saja. Masih dan bahkan one shot berhasil untuk bisa mensecure Lord milik dari tim Spirit Widi yang menghilang. Menjadi kerugian tersendiri bagi tim Liquid ID dan bahkan Iron Shiki-nya terjebak. Iron Shiki tidak bisa kemana-mana sehingga
2.400 tiba-tiba gold lead yang dipegang oleh Team Spirit atas banyaknya keuntungan yang bisa diambil. Wah, ini terlalu dipaksakan sih tadi untuk team fight-nya. Dan one shot hadir. Coba untuk dikasih steel cable lagi. Tapi itu yang gue bilang tadi. Kondisi Joy versus Fanny. Cuman ada kondisi menangnya di Fanny kecuali ada miss mechanic. Karena ketika Joy-nya unggul, Fanny bisa kabur jauh banget. Yang dimana Joy-nya jadi nggak bisa ngejar. Terus kalau misalkan Joy-nya yang kalah, kondisi kalah, dia bisa dikejar sama Fanny. Itu kondisi yang bikin beda. Oke, tapi mati-matian ya kali ini dari tim Liquid ID untuk bisa mempertahankan satu buah outer middle turret mereka. Yang akhirnya bisa di-clear sebenarnya. Tapi Lordnya pun masih berjalan di Ratu Plane. Masih ada PR ya. Belum lagi di bagian bawah juga. Trinity udah jadi juga untuk Iron Shiki. Tapi ya balik lagi, apakah Trinity ini bisa jadi solusi? Malefic Roar ya udah jadi juga nih untuk one shot. Makin sakit lagi dan Yeskiel akan ditarget. Yap, oke, 1v1 situation. The Battle of Assassin dikejar tapi Fabian masih bisa selamat atas kejaran one shot yang begitu mengerikan. Tapi seketika Team Spirit, mereka mencoba untuk langsung meng-take over segalanya. Dari segi invade jungle, dari segi turret-turret dan objektifnya, dan bahkan kontrol mapnya, ini udah mulai dipegang sama Team Spirit. 5.000 gold, mereka unggul nih. Tapi tenang ya, untuk defensif masih ada Vexana juga yang spam skill untuk minionnya masih lumayan enak. Ditambah dengan pressing shot dari Iron Shiki juga. Ini yang bisa ngedefense secara aman. Hati-hati dengan Balearic nanti. Tapi tenang, Balericnya nggak ada flicker kok. Selama Iron Shiki-nya nggak out position, gue rasa nggak bakal bisa ketangkap. Kecuali memang dia sendiri ada sedikit misplay gitu kan. Dan ya, mode defensif dulu nih sekarang ya. Masih aman juga 5.000 gold diunggulin Team Spirit, bukan jadi masalah. Masuk di menit 10. Harusnya satu pick off atau shutdown yang bagus ini bisa ngejar goldnya lagi. Harusnya ya, tinggal menunggu bagaimana kali ini Kid Bomba bakal coba untuk maju perlahan, mencari stack demi stacknya dari Rhythm of Joy. Fabian Electrifying Beat terpaksa harus dikeluarkan sebagai ancang-ancang karena one shotnya udah mulai kelihatan ada di area orange buff. Oke. Ini Farlane-nya kayaknya nggak ada solusi kecuali 3-2 deh. Katakan kalau ngomongin 3-2, kalau mau bawa Fabian dia harus ada Yehes seenggaknya. Tapi itu pun masih 50-50. Bawa Widi lumayan aman tuh, unbreakable. Kayak langsung kena efek tahun gitu. Oke, ada Spear of Misery. Memang menancap Hiko, tapi Sunset Lover-nya berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Begitupun dengan ada Killing Spree. Ditabung kembali, Fabian again harus hilang untuk ketiga kalinya. Wah, ini agak berat sih ketika ngelihat dari Fabian. Dia harus nge-follow gerakan dari Widi, yang dimana itu berisiko banget untuk Fabian. Dia harus tunggu timing yang pas sih. Dia nggak bisa lagi tadi ngikut Widi langsung maju. Dia tunggu dulu, Widi maju dulu, pancing dulu beberapa soft skill, Fabian baru masuk. Itu opsi terbaik sampai saat ini. Iya, tapi dari tadi benar-benar bisa dipunish terus-terusan ya oleh Team Spirit yang membuat kali ini pun Lord terbuka dengan cukup lebar tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Ada sedikit tadi dengan Spear of Destruction ya. Hampir banget tepat waktu tapi kena badan dari one shot. Ya itu kalau pas sih. Bisa kecuri tuh. Itu FYP 2 minggu tuh, Iron Shiki. Tapi ya balik lagi, Lord yang sudah langsung hadir. Ini sebenarnya menjadi satu keuntungan juga nih buat teman-teman dari tim Liquid bisa ngedefense duluan. Ya harusnya ya, dengan adanya piercing shot yang dikeluarkan oleh Iron Shiki. Sebagai adanya power clear terhadap Lord tersebut. Dimana base turret sudah mulai dicicil di arah tengah. Masih bisa dipertahankan perlahan. Setidaknya masih ada defensif yang cukup baik oleh tim Liquid ID. Tapi ya ini dia, Batrix cepet banget. dengan Malefic Gun juga. Harusnya dia Malefic Gun sih. Terus ada Haskell mungkin, attack speed lagi satu lagi. Cepet banget itu. Makanya dari entah itu dari Haskell, Will of Nature mungkin. Yap, inisiasi kembali dilakukan kali ini dengan Wrath of Drive dan bahkan dari arah belakang. Dengan Renetos Gun dan Widi, begitu pun Aran harus dihilangkan begitu saja. Jatuh. Didapat oleh Aran Shiki terhadap hilangnya Hiko dan Fabian mengincar ke belakang. 1v1 situation tapi Fabian kali ini gak ada skill lagi. Dan bahkan membuat kali ini dari tim Liquid ID kehilangan 4 pemain mereka menyisakan YSKL sendirian. Tersisa Yehes sendiri dan tim Spirit. Mereka mau coba untuk end game-nya. Harusnya tapi gak ada Hiko. Tapi masalahnya ada Super Wave Minion di arah top lane. Dimana saat sekarang akan sudah dan tim Spirit berhasil mendapatkan kemenangan dan tim Liquid ID harus jatuh ke pool 1-2. Oh no, tim Spirit. Ya. Wait. Waduh, tim Spirit yang harus menerima kekalahan mereka melepas Fanny. Bukan menjadi opsi yang baik pastinya. Dan yes, mereka masih berjuang. Tim Spirit harus mengisi nanti pool 2-1. Dan Liquid yang turun ke pool
1-2. Belum tereliminasi, tenang semuanya, belum tereliminasi. Tapi kita harus menerima bahwa ya Best of One ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tricky. Munculnya Glue dan Belleric ini pun tidak ada jawaban sama sekali. Dan bahkan tadi frontliner Aran dan Widi itu tumbang duluan terus-terusan juga. Dan bahkan Favian ini kayak dia datang menyerahkan nyawa gitu. Makanya kayak, dan gue entah kenapa ya, gue ngerasa mungkin dari Liquid, gue tau Fanny-nya memang kuat banget gitu kan. Tapi tadi trade-nya menurut gue kurang oke sih. Trade-nya ke arah Bovius dan Moskov. Moskov ini gak masuk dalam trade sih menurut gue. Ya cuman counter pick. Iya maksudnya ya orang mau main Fanny dia gak ban Moskov juga kan maksudnya. Kayak ya udahlah gitu. Dan tadi dari one shot itu dia tahu banget targetingnya Yehezkiel. Semua tadi apapun yang dilakukan Yehezkiel itu akan terasa salah. Mau gimana pun gak akan bisa. Dia pakai Vexana untuk jadi utility satu. Kedua untuk ngelawan Glue-nya juga. Tapi apa kabar dengan Fanny? Kayak gimana cara Vexana bisa selamat dari Fanny? Kayak tadi cuma bisa ngasih efek terrifying dikit doang. Terus buang flicker. Tetap bisa dikejar. Iya. Walaupun flicker kayaknya bisa. Masih bisa juga. Kecuali lompat tembok ya. Iya, flicker lompat tembok. Udah, itu 2 menit sekali berarti. Iya, 2 menit sekali, 1 turtle sekali tuh Yehezkiel bisa selamat. Bukan jadi sesuatu yang enak juga gitu. Dan gue rasa siapapun Vexananya akan ngerasain hal yang sama. Susah banget Vexana lawan Fanny itu. Duh. Wow. Tidak apa. Tenang. Kita punya informasi bahwa ini bukan menjadi elimination match. Benar ya. Tapi mereka ada di pool 1-2 yang menandakan berarti mereka nggak akan ketemu sama Cambodia ya dari TFU. Dan ya kita bakal mendengar sedikit interview bersama Rose di main stage. Jadi take it away. Team Liquid ID and getting that win with a very interesting draft. Now, first of all, I am with Hiko. How are you doing? Hi everyone, I'm doing fine. We beat Team Liquid ID and it was pretty good. Pretty good. Are you nervous? Maybe. You're a bit nervous. Yeah, Okay, now, Hiko, I'm just gonna ask this. Previously, you guys met RRQ Hoshi and you guys lost. And then after that, you guys got another Indonesian matchup, which is Team Liquid ID. Did you guys meeting RRQ Hoshi give you guys like more preparation time for to go up against Team Liquid? В прошлый раз вы встретились с RRQ Hoshi, и сейчас вы встретились с индонезийской командой. Думаешь ли вы смогли бы победить RRQ Hoshi, если бы у вас было больше времени на подготовку? На русском отвечай. Я думаю, что мы, скорее всего, бы их победили, просто некоторые люди переживали на сцене. Это был, первый опыт против такой крупной команды, и поэтому было тяжело достаточно. We think we had opportunity to win the RRQ Hoshi. Some of the players was a little bit nervous, so yeah, we just needed some experience, and this is our first time here, so yeah. Okay, now I do agree that sometimes you guys need to warm up a little bit. Now, Hiko, I want to ask, how did you guys react when you found out you guys are going up against another Indonesian? When you guys saw the matchup draw? Как вы будете себя чувствовать, если вы узнаете, что вы будете идти против другой индонезийской команды? Как вы себя чувствовали? Да, какое у вас ощущение было? Для нас это было немного неудачно, то что попались одни из самых сильных оппонентов, которые могли быть, но в целом мы были готовы к бою и дальше проходить в knockout stage. For us, it was a little bit nervous that we got matched up with the Team Liquid, but we had a little time think about it and go through this, so we were ready to take this game. Okay, I love it. Amazing game, by the way. Now, speaking of the amazing game, we see that you guys brought a pretty interesting draft for the matchup against Team Liquid ID. So maybe you can share with us, do you think this is just the beginning? This is just a glimpse? Because we will be able to see more interesting drafts in the M6? У вас был очень интересный пик. Думаешь ли что, будет ли дальше какой-нибудь более интересный пик? Или это только начало вашего такого пика? В целом у нас было несколько заготовленных героев заранее, которых мы уже тренировали на браках. Условно тот же Белерик, вот. И Гул тоже достаточно необычный пик, но в целом, обычный будет для этого турнира, я думаю. We already have some prepared draft for the games, and we already did train those drafts. So yeah, I think in the future we'll have more. Okay, I am very excited to see more. Now guys, if you guys don't know, Hiko here is actually one of the youngest,
he is the youngest, not one of the youngest, but the youngest player that we have in M6. Hiko, can you share with us, how are you so good yet you're so young? Расскажи, каково это быть самым молодым и при этом быть самым лучшим, одним из лучших. Для меня это первый M-Series турнир, и я покажу на все 100, на что я готов. То, что возраст это не проблема, и я думаю, мы выиграем M6. This is my first M series. And for me, age is just a number. I just want to play my 100% of the game and show my best. I think we can see that Hiko is definitely an up-and-coming star in the MLBB scene. Such a young kid with huge potential. Okay, Hiko, last question. If you could choose who you want to match up on your next match of best of 3, who would it be and why? BTK. Why BTK? Because Mobazane so confident and I want to beat him. Ooh, it is getting spicy up on the M6 World Championship stage. Thank you very much, Hiko. An amazing play. Congratulations. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against Team Liquid Indonesia. Oke, Mau lawan BTK. BTK. Iya. Dan kembali ya teman-teman ya, kita kasih tahu buat yang belum tahu, intinya tim Liquid belum tereliminasi. Betul. Masih berjuang lagi nanti di pool 1-2. Betul, berarti kemungkinannya ketemu sama Aurora, SRG, Famos. Wah, lumayan berat. Berat lah, apalagi elimination match. Seenggaknya best of 3, Seenggaknya best of 3, tapi elimination match itu dia yang perlu di garis bawahnya adalah kalah di match tersebut. Elim langsung pulang. Tapi ya kita bakal ngelihat juga untuk nantinya siapa yang akan dipertemukan oleh tim Liquid ID di drawing. Di akhir nanti. Di akhir, karena habis ini kita bakal ngelihat lagi dulu nih untuk adanya item build dan juga set talent emblem yang dibawakan oleh kedua belah tim, karena membawa kejutan 2 hero dengan durability tinggi nih, Glue dan juga Beleric. Ya. Gua kalau dari item sih gue rasa ini akan standar item banget. Maksudnya nggak akan ada yang special case gitu. Ya Fanny pastinya dengan Hunter Strike berarti di awal ya. Hunter Strike bukan Heptasis, Hunter Strike dan juga War X. Lanjut ke Malefic. Nextnya dia bikin defense seperti biasa ya. Dia bikin Antenna Shield. Biasanya satu lagi juga anti Quiras kalau memang mau. Tapi entah kenapa nih Joy dari Pavian. Pertama ada sedikit kejanggalan adalah mereka ambil 2 hero yang manjangin lane, which is Iron Siki dan juga Favian. Nah itu akan ngebagi. Lihat dua-duanya jadi nggak ada yang tajir. Maksudnya nggak ada yang priority farming. Iya, nggak ada yang sampai fat banget gitu kan. Di menit 13 gua rasa salah satunya harusnya udah lumayan fat kalau memang ngambil full ending jauh. Karena tadi sempat kita lihat juga kan Favian dengan Starlium, Blood Wings dan juga Holy Crystal, damage-nya cukup tapi nggak untuk ke Glue, nggak untuk ke Beleric, hanya bisa ke Hiko. Ternyata attack speed Hiko kenceng karena dia si Halberd Haskell juga. Kencang banget tadi nembak. Iya, Haskell lah ya. Jadi ada lifesteal. Iya, si Halberd pula motong lagi. Makanya tadi juga di depan Widi ataupun Aran yang lompat ya. Walaupun ada Festival of Blood, walaupun memang Widi juga full coklat nih ya dengan emblem-emblem tanknya, tetap bocor. Iya, ini tetap kepotong. Harus bener-bener ekstra kerja keras sih. Gua nggak tahu kenapa kan tadi dengan beberapa kejanggalan yang kita bisa langsung ngelihat dari hero-heronya juga. Dan ya pastinya mereka juga harus respect dari emblem. Sebenarnya emblem udah respect, bahkan sampai kayak ya saya pakai Tenacity, Iron juga pakai Tenacity. Ya udah ada defensifnya lah. Bahkan kayak dari Arannya pun pakai FOB juga biar durability-nya lumayan kuat dan emblem dasarnya tank. Ya. Cuman ngelihat dari damage-nya juga ini nggak ketahan sih menurut gue. Dari Beatrix yang pakai trail di talent pertamanya, dia lumayan stand juga dengan Quantum, bisa unggul lari. Beleric juga yang gak gampang untuk ditumbangin. Tanpa flicker memang dari Belericnya, tapi dia pakai Walder's Blessing. Jadi seenggaknya larinya lumayan kencang untuk ke depan. Yes. Dan ini dia untuk post game statsnya juga 13 menit saja. Dari tadi gak ada yang benar-benar menginjak arah late game ya. Iya. Kayak kemarin tuh aku ngeliat ada yang 20 menit, 30 menit. Benar. Nggak ada nih dan kemarin pas timnya juga, nanti mungkin kita ngelihat di akhir. Oh iya benar. Dan ya perbedaan gold menginjak ke angka 8.000 dengan banyaknya juga objektif yang diambil ya, dari turretnya, dari lordnya, yang bahkan turret dari tim Spirit cuma hancur 1 tadi di bawah didorong sama Iron Sheik. Ya, itu juga di menit 5-an ya, pas dia plating dikit juga kan.
masih nggak bisa untuk nyaingin sih menurut gua. Asli ini kayaknya dari semua hero yang diambil tim Liquid, ini winning conditionnya benar-benar tipis banget loh. Kayak Vexana buat selamat chance-nya kecil, buat Iron Siki farming cepet chance-nya kecil, buat Favian kill Fanny chance-nya kecil banget, bahkan nggak ada. Tapi untuk MVP by GoPay pastinya. Hiko kah? One shot kah? One shot gitu. Dari awal ya tadi. Harusnya sih pressure awal one shot ya. Yap, itu dia ya, membuat akhirnya Fanny yang diperebutkan. Jangan gitu. Bukan. Metal ya. Rock and roll dia dengan one shot, one kill juga tadi. Belum ada cutthroat ya tadi di awal-awal game. Tadi aku sampai kaget banget karena damage-nya se-eksplosif itu. Iya, 2 kabel yang memang pas bertinya di situ. Plus dia kasih puternya. Jadi kayak langsung ngilang. Tornadonya itu ya. Iya, dia intinya 2 kabel tuh skill 1 lah. Pas tapi berhentinya. Nah, Impurage juga emblemnya. Impurage ini tujuannya untuk percepat farming. Ya, dan ya sebenarnya kalau darahnya bakal balik juga, bukan kan Fanny nggak pakai mana nih, jadi dapetnya darah. Cuman gua rasa itu nggak gede kok. Itu kecil lah. Mendingan dia pakai Brave Smite sekalian kalau pengen ngambil darah juga. Itu buat cepetin farming. Karena Warcry lethal itu nggak connect ke War Axe Athena lagi, terus ada Dreadnought lagi. Ada apa? Leg Spade. Iya, mau defensif lah kayak apa lagi gitu, dibawakan semakin susah untuk ditumbangin. Dan ini awalnya First Blood tadi yang dipegang sama one shot dengan steel cable yang wow, begitu mengerikan. Iya. Kelihatan banget kan. Ingat, gue kayak bisa merasakan gitu loh apa yang dirasakan YSKL. Susah banget. Kayak mungkin semua juga yang lihat setuju. Bisa dibilang Vexana dikejar Fanny ya mau gimana lagi. Pilihannya cuma satu, dibantu. Nah kasusnya ini kayak kalau misalkan kasus kayak gini siapa yang mau bantu? Karena dari tadi gue ngeliat Widinya selalu ngebuka IOG ke depan. Widi buka IOG ke depan, Fanny-nya langsung nge-skip, langsung ngincer ke arah yang lain. Kayak gitu terus kejadiannya. Dan ya, gak ada lagi backup skill. Gak ada lagi yang bisa pegangin. Mungkin bertahan dengan Terrify effect-nya doang. Untuk beberapa saat. Iron Siki yang maksa untuk ngasih damage juga kelihatan banget sih. Ini jadi berat banget. Nah, itu tuh yang gue maksud. Ketika memang dibuka tim fight-nya sama teman-teman dari Liquid, itu kayak gampang banget di counter sih. Selama EOG udah gak ada, Avatar of God